Shalom saudara-saudara terkasih. Ini adalah pesanan ataupun salah satu kesaksian lah bapak saya sewaktu dia berada di Hospital Queen lah. Seperti pengetahuan saudara-saudari, bapak saya dia masuk di Queen, Hospital Queen pada 5 hari bulan 8 dan sampai dia meninggal pada 23 hari bulan 9 lah. So sewaktu 1 bulan setengah dia di Hospital Queen, itu kronologi dia keadaannya sangat kritikal lah. Pada waktu itu dia kena penyakit cancer tissue lah di bahagian bahu lah. So waktu di Hospital Queen dokter mengatakan yang memang tangannya harus dipotong. Tangannya harus dipotong karena takut nanti cancer itu akan merembak ke tempat lain lah. So sebelum itu kalau dia cakap sama saya, waktu dokter bagi menerangkan prosedur ataupun prosedur yang bahwa tangan bapak saya harus dipotong, dan bapak saya berkata perlu potong kan? Saya cakap sama bapak saya, nanti kita bicara nanti. Saya percaya bapak jangan terlalu pikir itu, tapi bapak haruskan buat semangat. Tapi sebelum prosedur dipotong tangan itu 2 hari sebelum itu dia sudah mengalami sesak nafas, dan dokter harus memasang bantuan pernapasan kepada dia lah. Maksudnya dia ditidurkan lah, dalam istilah ditidurkan, dan dia tidak sadar langsung. Sampailah tujuannya adalah untuk buat prosedur buang tangan karena dia punya darah dalam badan sudah sangat rendah, dan kalau buat prosedur itu juga takut akan dalam pendarahan lah. So kalau dalam pendarahan memang mungkin dokter sudah saja maklum bapak kita mungkin boleh meninggal sebelum operasi atau semasa operation, dan selepas saja buat operation dia boleh meninggal. So 2 hari selepas dia ditidurkan, tiba-tiba tekanan darah, tiba-tiba bacaan darahnya tiba-tiba naik, dan dokter kata oke, lepas untuk buat operation. Jadi dokter pun buat operation, membuang tangannya lah, tangan sebelah kiri. Jadi semasa itu waktu lepas operation itu, bila dia dimasuk diantar balik ke dalam ward, saya melihat tekanan darahnya memang sudah kira macam kritikal sangat. Tekanan darah 40 di atas 11, 50 di atas 10, tidak berubah. Dan dalam hati saya sudah menangis. Saya menangis, kemungkinan bapak saya akan jalan sebentar lagi dalam hati saya, sebab keadaannya sangat kritikal dan dokter jangan bersedia saja. Jadi waktu itu saya sudah menangis, terhabis menangis, tapi saya tidak kasih tunjuk siapa-siapa. Dalam masa yang sama saya keluar, 5 menit kemudian saya datang balik masuk. Saya terkejut karena dia punya tekanan darah kembali normal 120 di bawah 70. Saya pun terkejut dan saya bersyukur pada Tuhan. Saya mengucap syukur karena dia mendengarkan doa kami. Oke, skiplah. Hari berlalu, sampailah dia mulai sedar, dan tiup pernapasan, bantuan pernapasan dibuka lah, dicabut, dan bapak saya kembali normal secara drastik. Dalam keadaannya yang kritikal kembali kepada normal secara dalam masa yang singkat. Jadi sebelum ini kalau dia sehat, kalau mau beli KFC pun dia tidak mau makan. Tapi bila dia sedar, dia sehat, itu tiup semua saudara buka, KFC pun dia minta, dia mau makan lah. Dia makan, dia sendiri request untuk beli KFC, dia mau makan KFC. Tapi satu yang paling dia suka makan itu timun. Kira-kira pagi, tengah hari, petang, malam, subuh, itu timun lah yang dia cari. Saya tidak tahu lah, memang itu kali dia menjaga kepadan lah. Jadi apa-apa jenis makanan dia akan makan lah. Dengan sebelum ini yang jenis memang tidak makan, tiba-tiba makan benar-benar begitu, sampailah pada dia meninggal, keadaannya meninggal. 3 hari sebelum dia meninggal, keadaannya berada dalam keadaan kritikal lah. Tapi sebelum itu dia memang normal. 3 hari saja dia jalan. So itu secara panjang sedikit lah. Tapi ini itu yang berlaku lah Hospital Queen, dan
Ini pesanan bapak saya, ini kesaksian dia lah. Oke, sewaktu dia di sana, ini dia beritahu kami setelah sewaktu dia sudah normal ataupun dia sudah sembuh lah, dia sudah dalam keadaan yang biasa. Oke, dia punya kesaksian. Dia rasa dia tidak sadar, dia rasa macam roh dia dicabut, dia punya rambut kena tarik, dia punya kepala kena tarik, lepas itu dia terus secara tiba-tiba dia berada di satu kawasan yang sangat lapang. Kawasan yang sangat lapang, yang sangat tenang, dan ada pantai, ada orang bermain, ramai orang bermain. Dia tengok banyak orang main, dia pun happy, dia pun ikut bermain lah. Dia cakap di sana dia pun bermain saja, lompat, berenang, macam jadi budak-budak kembali lah. So saya tanya bapak saya, jadi Pak kau rasa apa di sana? Jawab, saya rasa saya tidak rasa perasaan lain, macam saya jadi anak kecil mau main saja. Jawab. Sampailah pada satu masa dia bermain-main, ada satu orang tiba-tiba cakap sama dia, Pak kawan, mari kita terbang, kita pergi sebelah sana ada, seberang sebelah sana lah. Jadi dalam keadaan begitu dia cakap lain, macam mana kita pergi seberang sebelah sana? Jangan kau kita terbang. Macam mana kita mau terbang? Pas saya cakap lah, tidak apa. Nah saya ambil yang rumput, panjang rumput itu dia cakap dalam satu bagian bilang. So dia bagi bapak saya, dia dan dia pun ada satu rumput juga. Tiba-tiba rumput itu bawa ruang terbang tinggi. Dia pun ikut melayanglah terbang tinggi ke atas langit. Sampai satu masa di ketinggian yang tertentu bapak saya rasa takut lah. Bicara sama kawan dia, kalau jatuh ini memang mati nih kita. Tapi kawan dia cakap, jangan takut, pegang saja rumput, jangan kasih lepas juga. Jadi bapak saya pun ikut sejalannya. Sampai satu masa dorang melintasi macam-macam kawasan lah, dan dorang dia melihat ada apa orang lepas itu dorang yang sedang bermain-main, dan sampailah satu masa dorang lepas satu kawasan yang gelap. Dia cakap dia tidak pernah nampak ada makhluk yang mukanya badan manusia tapi kepala haiwan. Dia tidak pernah nampak di bumi lah, cakap dia tidak pernah nampak di bumi kepala haiwan, badan manusia. Tapi dia takut sudah, tapi kawan dia cakap, jangan takut, jangan takut. Sekali dia tunggu kawan dia di depan, bilang dia sudah, tinggal suara saja bicara, jangan takut, pegang saja terus. Sampai satu masa dia mendarat, jadi satu daratan. So bila dia sampai di daratan itu, di kawasan itu tidak ada, kawasan yang sangat cantik dan tidak ada penghuni di dalam. Jadi dia pun takutlah. Oleh karena dia takut, saya di mana dia bicara, jadi dia teruskan berjalanlah. Sampai satu masa dia rasa macam kalau saya dia cakap macam mana nih kalau saya lapar, gimana saya mau makan, cari makan, saya tinggal pun tidak ada makanan. Dan kalau gelap macam mana saya ya, tidak ada tempat tinggal sini. Jadi dia takut yang itulah. Tapi dalam masa yang sama dia berjalan, langsung tidak ada gelap, dan dalam masa yang sama dia tidak merasa lapar dan tidak ada gelap, tidak pakai malam lah maksudnya. Dia sudah berjalan beratus, dia cakap beribu kilometer, beratus kilometer, langsung tidak ada gelap, tidak ada malam, dan tidak ada kelaparan yang dia rasakan. So dia pun heran. Sampai satu masa tiba-tiba dia lihat di depan sana ada satu perkampungan yang sangat besar, dan perkampungan itu dia lihat dari jauh. Wah, mungkin dia jawab, saya mau pergi sana lah, pergi jumpa, mana tahu ada orang sana lah. Dia pun teruskan perjalanan ke kampung itu, dan dia melihat rumah di sana sangat cantik. Dia diperbuat daripada dia cakap macam kulit haiwan, tapi bukan kulit haiwan. Dan rumah itu sangat cantik. Tapi yang dia heran, di kawasan rumah itu langsung tidak ada orang, langsung tidak ada orang lah. Jadi dia pun heran. Jadi dia ambil keputusan mau pergi ketuk pintu rumah lah, mau pergi tanya, mana tahu dia boleh stay di sana lah. Tapi bila dia menghampiri satu buah rumah, dia mau masuk pintu, dia mau pergi ketuk, macam ada satu kuasa yang mendorong dia untuk tidak dapat mencapai pintu lah. Dia akan tolak kami. Dia mau pergi pintu, tidak dapat, macam mana tolak. Tapi dia lihat, dia cukup tutup pintu, dia tidak melihat seseorang karena pintu itu sangat bersinar. Dia tidak nampak apa-apa di dalamnya. Bila dia mau mendekat pintu, dia tidak dapat capai. Jadi
Dia perasaan dia cakap, oh mungkin orang sini tidak mau terima saya kali ini. Dia pun meneruskan perjalanan. Dan di kampung itu juga sementara dia mau berjalan sudah kan meninggalkan kampung sebab tidak ada orang, tapi dia melihat ada meja-meja yang disediakan untuk pesta-pesta, tapi dia heran tidak ada orang. Banyak ada meja-meja yang disediakan untuk untuk yang berpesta, tapi langsung tidak ada orang. Dia pun heran, mungkin belum lagi masanya orang berpesta kali, tapi tidak apa-apa, saya teruskan perjalanan sampai di Jakarta. Sampai satu masa dia teruskan perjalanannya. Di mana saya? Dia bilang, kalau saya ini, dia bilang jalan ini saya tidak jumpa siapa-siapa. Macam mana saya tidak begitulah. Sampai satu masa dia jumpa kawasannya banyak binatang. Semua binatang ada. Tidak kira apa yang singa, gajah, gajah, semua jenis binatang ada di sana. Saya tanya juga ya, ada dinosaur saya dapat sebelum. Tapi dia bilang saya tidak dapat dinosaur. Sekali ya di depan tuh ada satu orang yang berdiri lah, macam dia yang mengurus tuh itu hewan-hewan di sana lah. Bapak saya pun datang dekat dia tanya itu orang yang jaga kawasan, dia jawab, boleh saya kerja sama kau kan? Terus itu orang pusing, tapi dia tidak dapat melihat bentuk badan itu. Dia pakai jubah, tapi dia tidak dapat melihat jelas rupa orang itu lah. Dia cakap, boleh, marilah ikut saya. Lalu bapak saya pun karena bawa dia orang naik. Saya tanya, orang naik apa? Dia cakap, orang naik salah satu binatang yang ada di sana lah. Sampai itu orang bawa dia pergi ke satu kawasan, ada satu gudang besar. Dia kasih bapak saya kerja, kau kasih makan lagi binatang-binatang sini. Saya tanya juga lah, Pak, apa yang berapa makan? Satu saja jenis makanan, dia bilang. Tapi semua hewan makan, kira-kira singa kah, harimau kah, itu yang makan rumput kah, dia bilang semua makan satu jenis makanan lah, tidak ada terkecuali. So, jadi selepas dia habis bekerja dia sudah kasih makan ke hewan semua kan. Dalam hati dia cakap, bolehkah saya ikut kembali, sebab saya tidak tempat kembali lagi. Saya pun tidak tahu di mana saya sekarang. Jadi orang itu berkata, boleh ikut kembali, tapi kau punya baju belum ada lagi. Kau belum ada baju lagi. Baju kau tiada. Jadi bapak saya macam mana itu? Tidak apa-apa, kau balik dulu, kau pergi ambil dulu baju kau. Nanti kau datang lagi. Jadi bapak saya tidak tahu di mana rumah saya. Jadi tidak apa, nanti saya bawa kau balik ke rumah kau. So jadi orang itu ambil rambut lah, ada rambut dia kasih ambil rambutnya satu, disuruh bapak saya pegang. Dorong sama-sama terbang lah. Bapak saya tidak tahu lagi mau terbang bagaimana kan. Rupa-rupanya dia terbang kembali ke tempat mula-mula dia berada di dalam dunia yang itulah dia. So tiba-tiba dia sampai balik di sana dan orang bercakap, naruh rumah kau deh. Pergilah, kau pergi masuk, pergi ambil dulu baju kau. Waktu itu dia, oke, dia pergilah masuk, dia cakap, saya bilang saya ada rumah sini ya. Tidak apa, saya ikut, saya dorong cakap, saya pergi masuk ke rumah, saya pergi ambil baju saya. Jadi dia jalan, dia buka pintu, dia masuk ke rumah, tiba-tiba macam ada cahaya, terus dia dengar ada suara memanggil dia, Pak. Tapi rupanya waktu itu adik saya yang bungsu ini sedang menjaga dia di hospital itu. Waktu itu dia dalam keadaan tidak sadar. Waktu itu dia masih dalam keadaan ditidurkan lah. Adik saya itu dia selalu bercakap sama bapak saya di telinga, dia berbisik-bisik di telinga, bercakap memanggil bapak. Waktu itu dia dengar ada suara orang memanggil, dia cakap, apa? Waktu itu juga dia mulai tersedar kan, tangan dia mulai bergerak dan dia mendengar suara adik saya lah. So dia sedar dari keadaan itu dan dia mulai berangsur pulih, seperti dia punya keadaan pulihnya secara lanjut lah, orang boleh katakan, daripada dia masuk pos sampai dia sedar, dicabut pos bantuan pernafasan, lepas itu dicabut pos untuk
diberi makan sampai dia boleh bercakap sendiri dan dia kembali keinginan makan kita rasa macam dia sudah sehat lah. Dia mau makan apa saja, lepas kita tunaikan apa dia mau makan, di sanalah dia mulai bercerita. Dia mengkongsikan dia punya pengalaman ini. Dia cakap ini bukan mimpi, dia cakap ini adalah satu pengalaman spiritual lah dengan Tuhan. Mungkin Tuhan waktu itu sudah ingin memanggil dia, namun dalam keadaan yang belum bersedia, dia memberi kesempatan kepada Bapak saya untuk kembali dan menyatakan kesaksian itu kepada kami, serta mungkin mau bertobat dan mengampuni sesama semua di keluarganya. Dia diberi kesempatan itulah, saya percaya itulah yang Tuhan maksudkan untuk kembali pergi ambil baju baru datanglah balik ke tempat ini. Cakap, tapi Bapak saya mungkin dia cakap mungkin itu adalah mungkin Tuhan mau dia bersaksi di depan semua, cuma kesempatan tidak sampai. Dia cuma sempat kasih share sama kami segala kesaksian itu. Lepas itu bila Bapak saya cakap begitu, saya tuh kesedihan semua yang saya alami kan, rasa semua sudah diangkat lah. Maksudnya kalau Bapak pergi lepas ini dia cakap, saya sudah bersedia. 3 hari sebelum Bapak saya pergi, saya sempat cakap sama dia. Saya tanya Bapak saya waktu itu keadaan dia tiba-tiba dalam kembali kepada yang keadaan dia mula-mula sakit, dia macam sakit balik, keadaan dia jadi kritikal balik lah. Dan 3 hari sebelum dia jalan, saya ada cakap Bapak saya sebab dia cakap kami, Bapak lemah sudah. Tiba-tiba Bapak lemah, Bapak rasa badan Bapak tidak sudah kuat. Jadi Bapak mungkin mau jalan sudah jauh. Tapi saya dengar dia cakap begitu, saya memang sedih. Cuma bila saya yang kesaksian yang begitu, saya tanya Bapak saya, Pak, Bapak takut mati kan? Dia jawab, tidak. Saya tidak takut mati, saya sudah bersedia. Kalau boleh saya mau pergi balik ke tempat yang saya pergi dulu, dia jawab. Sebab saya tidak rasa apa-apa di sana. Dia bilang, kalau di sini saya sakit saja. Dia sudah bersedia dari segi rohani lah. Dan saya sangat gembira itu. Dan saya percaya Bapak saya sudah berada di rumah Bapak lah. Kemungkinan dia sudah berada di salah satu rumah yang dia dapatkan. Dia sudah memiliki rumah di surga. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kehidupan selepas kematian itu memang adalah. So Tuhan memanggil kita untuk kembali ke sana. Dan Bapak saya sangat beruntung karena diberikan kesempatan untuk kembali. Bagaimana kita yang berada di sini sekarang kalau kita tiba-tiba dipanggil Tuhan adalah kita seperti Bapak saya yang akan dikembalikan ataupun terus jalan begitu sajalah tanpa ada kesempatan untuk bertobat dan sebagainya lah. Jadi itulah kesaksian yang Bapak saya ingin saya sampaikan kepada semua lah, pesanan terakhir dia. Dan saya rasa itu saja. Semoga semua kita diberkati oleh kesaksian yang Bapak saya alami lah. Dan saya cuma menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Amin.